Saya Lydia M. Kongo, NIM 46 2018 118, dan teman saya Hortensia Lole, NIM 46 2018 043. Di sini kami akan melakukan tindakan yaitu pengkajian awal pada jalan nafas dengan bertujuan menjaga kepatenan jalan nafas. Baik, kita langsung masuk pada tindakan pengkajian awal pada kepatenan jalan nafas. Ada dua hal untuk menjaga kepatenan pasien untuk menjaga jalan nafas, yaitu yang pertama head lift and chin lift. Jadi posisikan agar kepala dan dagu terangkat ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Tindakan yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Bagian yang kedua, kita dapat melihat saluran jalan nafas apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat melakukan finger boss. Kita masukkan dan lakukan finger boss ke dalam dan membuka mulut dan melihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalamnya. Bila ada benda asing yang menyumbat, kita ambil dengan tangan dan kita buang di dalam bengkok. Kita lihat lagi apakah terdapat cairan. Kita bisa perlukan monitor suction. Pastikan monitor suction dengan kondisi hidup. Tabung suction terisi penuh dengan Aquadesk. Penting kita juga dapat menggunakan selang suction dengan prinsip steril dengan menggunakan pinset. Pastikan yang warna biru adalah katupnya. Kita lakukan selama 10 menit, kemudian kita buang ke dalam tempatnya sampai semua cairan habis. Kita ambil. Setelah melakukan suction, kita melakukan pemasangan OPA. Kita masukkan ke dalam lalu kita putar. Setelah OPA dipasang, selanjutnya pasangkan mask dan memastikan ada bantuan oksigen yang masuk. Dan kita berikan oksigen 30 kali per menit. Setelah itu kita buka mask. Kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oximetri. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85 dan diraba, bila nadi lambat, kita bisa melakukan tindakan inkubasi. Kita membuka OPA, kemudian kita masukkan laryngoskopi, kemudian NTT steril, speed 5 cc untuk fiksasi nanti, dan juga begin dan jelly untuk oksigen. Kemudian saatnya kita melakukan intubasi laryngoskopi di atas dari lidah dan dimasukkan dengan selang NTT ke dalam. Setelah selang NTT masuk ke dalam, lepaskan laryngoskopi. Setelah kita lepaskan, kita lakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara pada speed 5 cc. Dapat diulangi kedua kali dan kita bisa melihat udara masuk. Setelah itu kita berikan oksigen. Kita pastikan oksigen dalam kondisi hidup dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Setelah
oksigen diberikan, selanjutnya kita melakukan fiksasi untuk melakukan ini dengan posisi yang nyaman pada pasien. Kemudian sarung tangan dilepaskan dan kita menggunakan plester dan kita pastikan tertempel pada hidung. Setelah kita memberikan oksigen dengan amubek selang NTT, kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai kita cek kembali saturasi oksigen dengan menggunakan oximetri. Yang terakhir kita cek nadi pasien. Setelah penanganan pada airways, selanjutnya kita lakukan penanganan breathing. Yang pertama, lakukan pemeriksaan pernafasan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan berada pada nilai kurang dari 90%, maka lakukan pemasangan masker oksigen. Setelah itu, lakukan evaluasi dengan menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Pertama, kita lihat apakah ada pergerakan di dada. Selanjutnya, kita lakukan auskultasi. Kemudian kita lakukan perkusi dan kita lakukan palpasi. Lalu kita juga cek apakah akral teraba dingin dan kapilari refill time apakah lebih atau kurang dari 2 detik. Jika dijumpai adanya tanda-tanda tension pneumotorak atau open pneumotorak, maka selanjutnya akan dilakukan needle decompression dan pemasangan kasa 3 sisi. Selanjutnya dilakukan lagi rel evaluasi. Kajian awal dilihat dari 2 hal. Yang pertama, adanya pendarahan. Yang kedua, adanya tanda-tanda syok. Dan tanda-tanda pendarahan dapat dilihat dari yang pertama itu tekanan darah.
Selanjutnya respirasi, apakah dia bernapas? Selanjutnya nadi. Biasanya pada pendarahan yang ringan, tekanan darah cenderung normal. Namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20 sampai 30 kali per menit. Bila pendarahan sedang ke berat, maka tekanan darah akan cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua, kita akan mengecek tanda-tanda syok pada pasien. Yang pertama, tanda-tanda syok dapat dilihat di wajah pasien. Biasanya wajah pasien terlihat pucat. Yang kedua, kita lihat pada kuku pasien apakah ada kebiruan atau sianosis. Kita rasakan pada akral tangan, biasanya dingin dan kita juga bisa menyentuh pada kaki. Selanjutnya kita akan cek nadi pada pasien dengan syok. Biasanya nadi cenderung lemah. Kita cek pertama pada nadi radialis. Bila lemah dan tidak terasa, maka kita cek nadi karotis. Selanjutnya dengan pasien resiko syok, kita melihat apakah ada pendarahan yang aktif. Kita lihat pada kaki, bila ada pendarahan, kita lakukan 3T. Yang pertama kita tutup. Yang kedua kita tekan. Dan yang ketiga kita tinggikan. Fungsinya untuk mencegah pendarahan. Selanjutnya proses pembedaian. Pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya cairan mengalami kekurangan. Untuk itu, kita harus memasang infus pada kasus emergensi. Infus yang dipasang ialah IF atau dualite dengan jarum yang besar. Dinyalakan 2 jalur dan diguyur gunakan kristaloid 37 sampai 40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mencegah pendarahan. Selanjutnya proses pembedaian. Pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya cairan mengalami kekurangan. Untuk itu, kita harus memasang infus. Pada kasus emergensi, infus yang dipasang ialah IF, dualite dengan jarum yang besar. Dinyalakan 2 jalur dan diguyur gunakan kristaloid 37 sampai 47 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan cairan tubuh. Bila itu kurang, baru kita lakukan transfusi darah. Demikian tindakan yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih.